Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, al-mukawwiril laili wan nahar. Pemirsa MUI TV dimanapun Anda berada, kita dengarkan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung menjelaskan kepada kita fakta sejarah. Fakta sejarah yang bisa kita jadikan acuan di kehidupan yang serba digital saat ini. Apa fakta sejarahnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fidda ila akhir ayat. Manusia itu zuyyina, yaitu dihiasi atau tergiur. Apa yang digiurkan oleh manusia? Hubbus syahawati minan nisa, yaitu namanya manusia normal pasti akan cinta terhadap lawan jenisnya. Jadi kalau kehidupan saat ini ada orang yang mencintai sesama jenisnya, berarti sudah melari dari kodrat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal banin, namanya manusia sudah berkeluarga pasti menginginkan yang namanya keturunan. Itu gharizah, kodrat seseorang manusia yang normal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik sini, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Manusia setelah dia sudah berkeluarga, sudah memiliki keturunan, ada yang diinginkan berikutnya, al-qanatiril muqantarah, yaitu sesuatu barang yang berharga. Nah, dijelaskan apa yang dimaksud al-qanatiril muqantarah. Nah, dijelaskan minaz zahabi. Minaz zahabi di dalam bahasa Arab disebut dengan mim litab'id, artinya menjelaskan secara umum tadi ayat al-qanatiril muqantarah. Apa yang dimaksud barang yang berharga itu? Sesuatu yang tidak hilang nilainya. Minaz zahabi, yaitu emas, al-fiddah, perak, kemudian wal khailil musawwamah, yaitu kuda pilihan atau kuda pacuan. Nah, sekarang diterjemahkan yang lebih menarik, ya bukan lagi kuda tetapi kendaraan yang berharga. Ya boleh private jet, ya, atau mobil-mobil yang nilainya justru tidak turun tapi setiap tahunnya akan bertambah, ya. Kemudian setelahnya wal harth, yaitu ladang. Pemirsa MUI TV dimanapun Anda berada, saya tidak menjelaskan secara detail dari tafsiran ayat ini. Yang saya akan jelaskan di sini bagaimana pemirsa kaum muslimin, khususnya masyarakat Kabupaten Pangkep, mengerti tentang masalah literasi keuangan. Perlu kita pahami bahwasanya banyak manusia saat ini yang sangat kesulitan dari segi keuangan karena dia tidak mengerti persoalan literasi keuangan, manajemen keuangan. Pada perlu kita ketahui dari ayat ini secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita fakta sejarah umat-umat terdahulu, orang yang paling tidak kekurangan harta mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya akan jelaskan ini. Yang pertama, manusia modern saat ini yang dianggap kaya ketika dia memiliki banyak uang fiat atau uang kertas. Padahal harus kita paham uang kertas itu sebenarnya tidak memiliki nilai intrinsik. Yang dimaksud intrinsik, ya kertas tidak ada bedanya dengan kertas yang biasa saja, karena itu adalah uang yang kesepakatan oleh NKRI, maka kita jadikan sebagai nilai tukar atau ala jual beli.
Tapi ketika kita memahami yang dimaksud literasi keuangan, jangan kalian bekerja untuk uang, tapi bekerja untuk al-qanatiril muqantarah. Ketika kalian mengumpulkan banyak uang, maka jadikan uang ini untuk menjadikan qanatiril muqantarah, yaitu barang yang tidak pernah turun harganya. Apa itu yang tidak pernah turun harganya? Yang pertama, az-zahab, emas. Ribuan tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekitar 500 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, manusia sudah menggunakan uang dari emas. Itulah disebut dengan dinar dan dirham. Bahkan dinar itu bukan dari bahasa Arab, itu dari nama dari kerajaan Romawi Timur, namanya dinarius, makanya disebut dengan dinar di dalam bahasa Arab. Jadi orang-orang terdahulu, uang itu belum ditemukan uang kertas, nanti di kemudian hari ditemukan uang kertas di Cina, kemudian setelah itu turun-temurun sampai setelah Perang Dunia baru kita menggunakan uang kertas. Nah, untuk menjadikan harta kita senantiasa terjaga, ingat agama Islam menyuruh kita untuk jangan terjun di dalam kefakiran. Jangan terjun ke dalam kefakiran, karena kefakiran itu mengantarkan seseorang untuk kufur. Sebagai banyak orang yang menukar agamanya disebabkan karena kefakiran. Makanya harus mengerti tata cara pengelolaan keuangan, literasi keuangan di dunia modern saat ini. Jadi jangan bekerja untuk uang fiat, uang kertas, tapi setelah mengumpulkan uang kertas, lakukan berikutnya untuk membeli aset. Aset yang tidak pernah turun sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu emas. Dan ternyata orang-orang tua kita terdahulu menggunakan seperti begini. Saya masih ingat orang tua di kampung ketika sudah panen, hasil panennya itu mendapatkan beberapa hasil panen, kemudian dibelikan ringgit dulu, pesos, ringgit ataupun rupiah. Setelah ada kebutuhannya, emas itu dijual kembali, ternyata tidak berkurang harganya. Bandingkan ketika kita menyimpan uang, 1 juta yang kita simpan tahun ini, tidak mungkin sama harganya 1 juta tahun yang akan datang. Kita masukkan di bank, saya minta maaf dan lain sebagainya, secara tidak langsung bukan mendapatkan keuntungan, tapi mendapatkan kerugian, karena setiap tahunnya ada namanya inflasi. Pemerintah sudah menetapkan setiap tahunnya ada inflasi yang kita rasakan seperti 3%. Namun kenyataannya di lapangan sebenarnya masyarakat merasakan bukan 3%, karena contohnya harga kelapa pada Ramadan tahun lalu sekitar 7.000-an saja. Tapi yakin Ramadan nanti ini bukan lagi 7.000 harga kelapa, tapi bisa saja sampai 10.000 atau lebih 10.000. Artinya nilai uang 10.000 dulu tidak sama dengan nilai 10.000 yang akan datang. Harganya sama. Kenapa? Karena ini disebut dengan fiat sihir. Ya, uang sihir, uang yang sesungguhnya. Jadikan aset. Yang pertama aset, jadikanlah sebagai uang kita untuk dibelikan emas. Yang kedua, al-fiddah. Al-fiddah itu ya aset yang kedua yang turun-temurun, tidak pernah turun harganya. Interestnya tetap sama. Jadi masyarakat harus tahu literasi keuangan, jangan sampai orang tua kita jauh lebih tahu dibandingkan kita saat ini. Nah, ada yang menarik. Setelah itu dikatakan ada al-khailil musawwamah, yaitu kendaraan pilihan atau kuda pilihan. Dulu yang termahal itu kuda pacuan, ya, yang kencang larinya. Boleh kita larikan sekarang adalah mobil-mobil yang tidak pernah turun harganya. Makanya terkadang kita melihat para artis membeli mobil, wah ini terlalu boros, padahal kita tidak ngerti, mereka mengerti keuangan. Yang dibeli mobil itu bukan mobil keluar dari toko langsung turun harganya, tapi yang dibeli mobil ketika tahun depan justru bertambah harganya, karena mobil yang limited edition atau hanya sedikit saja diproduksi, justru semakin tahun semakin bertumbuh harganya. Itu sama konsep daripada emas. Nah, di dunia modern saat ini ada yang jauh lebih menarik. Dan ini bisa didiskusikan di MUI Sulsel dan bahkan MUI Pangkep tentang masalah cryptocurrency. Cryptocurrency ini anak-anak kita, mungkin kita belum paham saat ini, tapi anak-anak kita yang akan datang jauh lebih paham dibandingkan kita. Dan kemungkinan nanti anak-anak yang akan kita datang, anak kita yang kecil saat ini,
di tahun-tahun mendatang tidak pernah lagi memegang namanya uang kertas, tapi dia semuanya uang digital. Tapi digital bukan seperti yang kita rasakan saat ini, ya, scan barcode. Ada yang lebih menarik yang disebut dengan cryptocurrency. Ya. Nah, kripto ini banyak jenisnya, bahkan setiap tahunnya ada ribuan yang rilis. Tapi banyak di antara yang rilis itu ada yang yang tidak ada intrinsiknya atau tidak ada keuntungan di dalamnya, ada juga yang sangat menguntungkan. Nah, MUI nasional, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang masalah haramnya cryptocurrency. Tapi perlu kita pahami, MUI ketika mengeluarkan fatwa ini, yaitu mengatakan haram cryptocurrency kalau dijadikan sebagai alat tukar, karena bertentangan dengan undang-undang Indonesia yang berlaku di negara kita, yaitu rupiah. Tetapi ketika kripto itu dijadikan sebagai aset, dilihat dulu kriptonya jenisnya apa. Sekarang sudah banyak, ada namanya Bitcoin, ada namanya Ethereum, ada namanya Solana, dan lain sebagainya, ada XRP, banyak sekali jenis-jenis cryptocurrency yang perlu kita pelajari. Dan sebenarnya di beberapa bahsul masail yang dikeluarkan oleh para organisasi dan sudah memfatwakan bahwasanya kripto dalam bentuk hal ini seperti Bitcoin itu tidak haram, justru itu nilainya bisa bertumbuh terus seperti konsepnya emas. Perbedaannya apa dengan emas? Emas itu ketika kita memiliki uang 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun itu sulit untuk penjagaannya. Di mana mau disimpan di suatu lembaga, yaitu ongkosnya mahal. Kemudian kita simpan di rumah tidak aman. Kita memindahkan satu tempat ke tempat yang lainnya sulit. Maka ada yang sangat menarik seperti hanya harganya emas, yaitu penambangan dalam bentuk digitalisasi. Mungkin kita belum paham secara real, tapi anak kita yang akan datang pasti mengerti. Contoh kecil lah. Ketika dulu pulsa, ya mungkin orang tua kita mengatakan apa gunanya itu pulsa, tidak dilihat apa gunanya itu pulsa, tapi ternyata di kemudian hari pulsa bisa dibelikan kuota, bisa dipakai menelpon, ketemu dengan anak kita dengan video call. Sama juga seperti Bitcoin ini, mungkin kita mengatakan apakah bisa disentuh, apakah bisa dilihat seperti emas, tetapi yakinlah bahwasanya yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan akan semakin berkembang, dan saya melihat secara pribadi bahwasanya Bitcoin dan kripto-kripto yang lain yang memiliki intrinsik atau memiliki nilai yang berharga itu justru akan menjadi aset yang paling berharga yang akan datang. Saya kira cukup itu. Intinya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep dan seluruh kaum muslimin, jangan bekerja untuk uang kertas, tapi bekerjalah untuk mengumpulkan al-qanatiril muqantarah, yaitu berupa emas atau sesuai dengan konsepnya emas tadi seperti Bitcoin ataupun fiddah ataupun khailul musawwamah, kendaraan yang tidak turun nilai harganya, dan yang jauh lebih penting yaitu orang tua seperti konsepnya ada uang beli tanah, al-harf, ya tanah tidak mungkin turun harganya, semakin hari semakin tahun semakin akan bertambah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.